Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, kajian edisi kali ini adalah seputar bukti-bukti bahwa para ulama Wahabi itu takfiri, ekstrim. Jadi mengkafirkan mayoritas umat Islam secara ekstrim, dan mereka juga pembohong. Jadi edisi kali ini judulnya adalah mengajari para ustadz Wahabi bahwa para ulama Wahabi itu takfiri ekstrim dan pembohong. Mengapa begitu? Para ustadz Wahabi dewasa ini, baik Wahabi Indonesia maupun Wahabi Perlis Malaysia, banyak yang tidak tahu, atau tahu tetapi berusaha menutup-nutupi bahwa para ulama Wahabi itu sebenarnya ghulu, ekstrim, berlebih-lebihan dalam mengkafirkan umat Islam. Sudah mengkafirkan, ghulu lagi. Dan para ulama Wahabi suka berbohong. Ini yang akan kita ungkap. Berikut ini diantara sedikit bukti-bukti bahwa para ulama Wahabi itu ghulu, ekstrim dalam mengkafirkan umat Islam dan suka berbohong. Karena kalau buktinya diungkap ya berjilid-jilid bukti keekstriman mereka. Nah, salah satunya adalah dalam kitab Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibah An-Najdiyah pada juz 1. Juz 1 ya, halaman 378. Ada pernyataan dari ulama Wahabi. Qala Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman. Syekh Abdul Latif bin Abdul Rahman, ulama Wahabi, berkata, faslun, ketika memuji-muji pendiri Wahabi, kata dia, kanu ahlu asrihi wa misrihi fi tilkal azman. Penduduk yang semasa dengan pendiri Wahabi dan yang sedaerah dengan pendiri Wahabi pada masa-masa itu, qad ishtaddat ghurbatul islami bainahum. Keterasingan Islam di antara mereka benar-benar dahsyat, benar-benar parah. Islam itu terasing katanya, jadi ekstrim. Wa afad atharuddin ladaihim, dan bekas-bekas agama sudah punah pada mereka, enggak ada bekas-bekas agama, punah. Wan hadamat qawaidul millatil hanifiyah, dan pilar-pilar agama Hanif telah roboh ya. Wa ghalaba 'alal aktsarin ma kana 'alaihi ahlul jahiliyah, dan mayoritas masyarakat pada waktu itu sudah dikalahkan atau sudah umum pada mereka apa yang biasanya menjadi tradisi ajaran jahiliyah. Artinya mayoritas masyarakat katanya ikut jahiliyah rata-rata itu. Yang enggak ikut jahiliyah cuma pendiri Wahabi dan pengikutnya. Wa antamasat a'lamus syariah fi dzalikaz zaman. Rambu-rambu syariat juga sudah terhapus pada masa itu. Wa ghalabal jahl wat taqlid wal i'rad anis sunnah wal Qur'an. Kebodohan, taklid, dan berpaling dari as-sunnah dan Al-Qur'an itu telah menjadi umum di kalangan mereka. Nah, ini artinya apa? Ini ulama Wahabi dalam kitab Ad-Durarus Saniyah ini menganggap mayoritas umat Islam ini memang sudah tidak beragama, sudah mengikuti ajaran jahiliyah. Ini namanya takfir, namanya pengkafiran. Pengkafiran dari orang Wahabi sebagai apa? Taklid kepada pendiri Wahabi. Kemudian dalam kitab yang sama ya, dalam kitab Ad-Durarus Saniyah juga dikatakan, ketika ini dalam risalahnya Syarif Ghalib ya, dengan orang-orang Wahabi ketika Mekah ditaklukkan, ulama-ulama Mekah yang ahlu sunnah dipaksa menandatangani ini.
Isinya pengkafiran mayoritas umat Islam. Gimana? Kata ini yang dicatat dalam Ad-Durarus Saniyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasyhadu, kami bersaksi. Wa nahnu ulama Makkah. Kami adalah para ulama Makkah. Al-wadi'una khututana wa akhtamana fi hadzal raqim. Yang telah meletakkan tulisan-tulisan kami dan stempel kami pada kertas ini. Anna hadzal din, bahwa agama ini alladzi qama bihi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wada'a ilaihi imamul muslimin, dan diajak oleh imamul muslimin Sa'ad bin Abdul Aziz, min tauhidillah, berupa pengesaan kepada Allah, wa nafyi syirki, penafian syirik, alladzi dzakarahu fi hadzal kitab, yang ia sebutkan dalam kitab ini, annahu huwal haq, itulah yang benar, alladzi la syakka fi, yang tiada keraguan dalam kebenarannya, wala raib, dan tiada keraguan. Lalu apa kata dia? Wa annama waqa'a fi Makkah wal Madinah sabiqan, dan sesungguhnya apa-apa yang terjadi di kota Mekah, Madinah dulu, wa Misra, Mesir, wa Syam, Syam, wa ghairihima minal bilad, dan negeri-negeri yang lain, ilal an, hingga hari ini, min arwa'i syirki al-madhkurah fi hadzal kitab, dari macam-macam kesyirikan yang disebutkan dalam kitab ini, annahu, sesungguhnya apa yang terjadi di Mekah, Madinah, Mesir, Syam, dan negeri-negeri yang lain, al-kufrul muhbihu liddam, adalah kekafiran yang membolehkan untuk pengaliran darah, wal mal, membolehkan perampasan harta, wal mujibulil khulud finnar, dan menyebabkan kekal di dalam neraka. Nah, ini artinya apa? Ini Wahabi mengkafirkan penduduk Mekah, Madinah, Mesir, Syam, dan negeri-negeri yang lain. Ini kata dia, ini agama yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa man lam yadkhul fi hadzal din wa ya'mal bihi wa yuwali ahlahu wa yu'adi a'dahu fa huwa 'indana kafirun billah. Siapa yang tidak masuk dalam agama ini, agama yang dibawa oleh pendiri Wahabi, dan tidak mengamalkan dengan agama ini, dan tidak memihak pada penganut agama Wahabi ini, dan tidak memusuhi musuh-musuh Wahabi, maka dia menurut kami adalah kafir kepada Allah wal yaumil akhir, dan kafir pada hari akhir. Wa wajibun ala imamil muslimin wal muslimin jihaduhu wa qitaluhu. Pemimpin kaum muslim dan kaum muslimin wajib memerangi, wajib berjihad pada orang ini dan memeranginya, hatta yatuba ilallahi mimma huwa alaih, hingga dia bertaubat kepada Allah dari apa yang dia ikuti, wa ya'malu bihadzal din, wa ya'mal bihadzal din, dan mengamalkan agama ini. Nah, ini artinya apa? Jadi ulama-ulama Wahabi dulu memang beranggapan semua yang dilakukan penduduk Mekah, Madinah, Syam, Mesir, semua negeri-negeri itu kafir semua, dan berhak dibunuh mereka, berhak diambil hartanya dan kekal di neraka. Ini namanya pengkafiran kepada seluruh umat Islam, kecuali Wahabi yang tidak kafir di dalam ini, dalam naskah ini ya, dalam Ad-Durarus Saniyah juz 1 halaman 314. Pertanyaannya, apakah bisa dibenarkan kalau umat Islam itu kafir pada waktu kemunculannya ajaran Wahabi? Jelas gak benar saudara, itu ajaran ekstrim, itu radikal, dan ini ajarannya ISIS. ISIS itu ngambil dari ini. Jadi kalau ada Ustadz Wahabi bilang bahwa ISIS itu Wahabi yang ohri, lalu saya disalahkan oleh dia karena bilang ISIS itu Wahabi yang ori. Ini dasarnya kamu yang Wahabi di Indonesia ini, ustadz-ustadz Wahabi di Indonesia gak baca sama kitabnya atau gak paham itu. Kalau pendiri Wahabi itu takfiri dan mengkafirkan seluruh umat Islam di Mekah, Madinah, Mesir, Syam, dan lain-lain, itu fatal, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Di mana dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ali Imran 110.
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Artinya apa? Umat Islam ini umat terbaik, lebih baik daripada umat-umat terdahulu. Mengapa umat terbaik? Kamu selalu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Artinya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar itu jalan terus dari dulu. Gak sampai ajaran Islam ini musnah lalu syirik semua, enggak. Ini Al-Quran lah yang bilang. Dan selalu beriman kepada Allah. Dan ini Al-Quran juga mengakui bahwa umatnya Rasulullah SAW ini selalu bertahan dalam keimanan. Kok dikafirkan? Kalau yang dikatakan Wahabi itu benar, berarti ayat ini gak benar berarti. Nah, kita ikut Al-Quran, bukan ikut Wahabi. Ajaran Wahabi itu bertentangan dengan Al-Quran. Jadi dalam ayat ini diterangkan kalau umat Islam itu bertahan dalam keimanan kepada Allah. Ini artinya garansi bahwa umat Islam itu dijaga keimanannya oleh Allah. Mereka juga selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Ini dalam ayat Al-Quran, saudara ya. Artinya takfir, pengkafiran Wahabi kepada mayoritas umat Islam itu salah fatal. Dalam hadis ya Bukhari Muslim, an Uqbah bin Amir radhiyallahu an, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, inni faratukum wa ana syahidun alaikum, inni wallah la anzuru ila haudi al-an, wa inni qad u'titu khazain mafatihil ard, wa inni wallah ma akhafu ba'di an tusyriku, walakin akhafu an tanafasu fiha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku akan mendahului kalian dan akan menjadi saksi bagi kalian. Demi Allah, baru saja aku melihat haudku, danau Al-Kautsar. Aku benar-benar diberikan kunci-kunci bumi. Artinya kekayaan bumi itu milik umat Islam ini. Lalu kata beliau, sesungguhnya demi Allah, aku tidak takut kalian akan mempersekutukan Allah sepeninggalku. Rasulullah gak khawatir umat Islam ini akan terjerumus dalam kesyirikan, kekafiran. Enggak. Mengapa? Sudah ada garansi dari Allah. Tetapi kata beliau, aku takut kalian akan saling memerangi karena kekayaan bumi. Artinya apa? Kalau terjadi perang, pembantaian seperti yang dilakukan oleh komplotannya Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab atau ISIS, itu bukan karena syirik, tapi sebenarnya mencari kekuasaan, mencari dunia. Pengkafiran, pensyirikan itu hanya alat saja itu. Mengapa? Umat Islam ada garansi dari Allah selalu bertahan dalam keimanan. Artinya mayoritas mereka selalu beriman. Ya, ada memang yang murtad, yang kafir, tapi sedikit itu. Tapi kalau secara umum dijaga oleh Allah. Dalam hadis lain ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sa'altu rabbi li ummati arba'a khisal fa a'tani thalathan wa mana'ani wahidah. Sa'altuhu alla takfur ummati wahidatan fa a'taniha. Wa sa'altuhu alla yudhhiru 'alaihim 'aduwwan min ghairihim fa a'taniha. Wa sa'altuhu alla yu'adzibahum bima 'udziba bihil umam min qablikum fa'ataniha. Wa sa'altuhu alla ja'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, aku memohon kepada Tuhanku, kepada Allah 4 perkara bagi umatku. Lalu dia mengabulkan 3 perkara dan menolak 1 perkara. Aku memohon kepadanya agar umatku tidak kafir secara massal, secara serentak. Lalu dia mengabulkannya. Artinya apa? Bahwa mayoritas umat Islam tidak akan kafir, sudah didoakan oleh Rasulullah SAW. Dan doanya dikabulkan oleh Allah. Aku memohon kepadanya agar tidak memenangkan musuh selain mereka atas mereka. Lalu dia mengabulkannya. Rasulullah berdoa agar umat Islam ini tidak dimusnahkan oleh musuh, dikabulkan oleh Allah. Walaupun kita ini kalah tapi gak sampai musnah. Mereka ngeri-ngeri, takut-takut menghabiskan kita, menghabisi kita takut-takut. Aku memohon kepadanya agar tidak mengazab mereka seperti azab bagi umat-umat sebelum kamu. Lalu dia mengabulkannya.
Jadi tidak ada azab yang ditimpakan pada umat Islam seperti azab-azab umat terdahulu. Enggak. Yang terakhir, aku memohon kepadanya agar tidak menjadikan permusuhan yang keras di antara mereka. Lalu dia tidak mengabulkannya. Rasulullah SAW berdoa agar tidak bentrok sesama muslim, bentrokan yang keras. Ternyata Allah gak mau. Artinya bentrok keras ini memang takdir umat Islam. Ini hadis hasan, riwayat Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, Ibnu Mardawayh dan At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat. Kemudian hadis lainnya riwayat Muslim, an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Jabir, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana qad aysa ay ya'budahul musallun fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan benar-benar putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Orang-orang yang sholat di jazirah Arab artinya nggak akan digoda oleh setan untuk menyembah setan atau menyembah berhala. Nggak. Mengapa? Mereka mendapat perlindungan, garansi dari Allah, tetap beribadah kepada Allah, tidak syirik. Walakin fit tahrish bainahum. Tetapi setan ini menggoda orang-orang yang sholat atau umat Islam itu dalam mengadu di antara mereka. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Syaitan ini mampunya mengadu domba sesama umat Islam. Kalau sampai menggoda agar umat Islam menyembah syaitan, menyembah berhala, itu gak bisa. Ini garansi saudara dari baginda Rasulullah SAW. Artinya apa? Yang dikatakan oleh kitab-kitab Wahabi bahwa ketika akan Wahabi lahir, kesyirikan merajalela di seluruh dunia, itu omong kosong itu. Itu bukti kalau mereka takfiri yang ekstrem itu. Nah, kemudian ulama Wahabi melakukan tahrif, distorsi pemahaman hadis untuk mengkafirkan kaum muslimin. Berbohong mereka dalam memahami hadis. Ini ada kitab namanya ya, Fathul Majid, syarah kitab At-Tauhid. Ini karangan Abdurrahman bin Hasan, cucunya pendiri Wahabi ini, sama dengan kakeknya ini. Dalam kitab Fathul Majid dia bilang, qauluhu in akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya apa yang paling aku takuti pada kamu adalah syirik kecil. Hadza min syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk kasih sayang Rasulullah SAW, dijelaskan pada umatnya. Lalu kata si Wahabi ini, kata dia, fa idza kana asyirkul asghar makhufan ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a kamali ilmihim wa quwwati imanihim, fakaifa la yakhafu wa ma faqahu man huwa dunahum fil ilmi wal iman bi maratib. Apabila syirik kecil aja, syirik asghar, syirik paling kecil, dikhawatirkan kepada para sahabat Rasulullah SAW, padahal ilmu mereka sempurna, imannya juga kuat. Gimana Rasulullah gak khawatir pada syirik kecil dan syirik yang lebih tinggi pada orang yang di bawah para sahabat dalam ilmu dan iman dengan beberapa derajat. Nah ini saudara, dia memelintir. Mengapa? Rasulullah SAW bersabda, yang paling aku takutkan pada kamu adalah syirik kecil. Mengapa syirik kecil? Syirik akbar Rasulullah gak khawatir, karena sudah ada garansi dari Allah dalam Al-Quran. Umat Islam selalu beriman kepada Allah, gak akan syirik. Ini oleh Wahabi dipelintir. Syirik kecil aja khawatir kepada sahabat. Gimana syirik kecil dan syirik yang lebih besar kepada orang yang bukan sahabat? Ya sama, yang bukan sahabat gitu juga. Karena umat Islam ini khairul umam, umat-umat yang paling baik. Nih ya, Wahabi ini mentahrif hadis, khususan lebih-lebih. Kata si Wahabi, idza urifa, apabila telah diketahui an aktsara ulama ilam syara al-yaum, bahwa mayoritas ulama kota-kota hari ini, mayoritas ulama saudara, la ya'rifuna min at-tauhid illa ma aqarra bihil musyrikun. Mayoritas ulama pada masa berdirinya Wahabi tidak mengenal tauhid kecuali tauhid yang diakui oleh orang-orang musyrik. Ini pengkafiran kepada mayoritas ulama ini. Artinya apa? Dia menyampaikan hadis lalu ditahrif pengertiannya, tujuannya mengkafirkan para ulama. Wa ma arafu ma'nal ilahiyah allati nafatha kalimatul ikhlas an kulli ma siwallah. Dan mayoritas ulama, kata Wahabi ini, gak ngerti makna ketuhanan yang dinafikan kalimat ikhlas dari semua apa selain Allah.
tahrif ini. Kemudian dalam kitab lain ya, dia punya kitab berjudul Qurratu Uyunil Muwahhidin. Ini juga karangan Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Di sini dia bilang gitu juga, sama dengan yang tadi itu. Dia bilang apa? Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Fasu'il anhu faqal ar-riya. Maksudnya riya. Lalu sama dengan tadi dia keterangannya. Nah, kemudian dia berdalil pakai hadis ini. Hatta yalhaqa qabailu min ummati al-musyrikin. Hingga beberapa suku dari umatku gabung dengan orang-orang musyrik. Wa hatta ta'budu fi'amun min ummati al-awthan. Hingga beberapa kelompok umatku menyembah berhala-berhala. Ini kata dia. Tahrif, saudara. Mengapa tahrif? Karena penyembahan berhala di kalangan umat Islam itu terjadi setelah masanya Nabi Isa, bukan sebelum masa Nabi Isa. Ini hadisnya an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadhhabul lail wan nahar hatta tu'badul lat wal uzza. Faqultu ya Rasulullah in kuntu la'adhun hina anzalallah huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun anna dzalika tamman qala innahu sayakunu min dzalika ma syaa Allah thumma yab'atsullahu rihan thayyibatan fatawaffa kullu man fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min iman fayabqa man la khaira fihi fayarji'una ila dini abaihim. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu malam dan siang tidak akan sirna sehingga Lata dan Uzza disembah lagi. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, aku mengira bahwa setelah Allah menurunkan ayat, dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk dibenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai. Al-Quran surah At-Taubah ayat 33, bahwa agama tersebut benar-benar sempurna, artinya tidak ada penyembahan berhala. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dari demikian itu akan terjadi apa yang Allah kehendaki. Jadi Islam ini benar-benar sempurna pada masa Al-Mahdi dan Nabi Isa, pada masa Nabi Isa. Kemudian Allah mengirim angin yang harum yang akan mencabut setiap orang yang di hatinya terdapat keimanan seperti biji khardal. Lalu akan tersisa orang-orang yang tidak memiliki kebaikan, maka mereka akan kembali kepada agama nenek moyangnya, yaitu agama penyembahan berhala. Artinya apa? Dalam hadis ini penyembahan berhala itu terjadi setelah ini peristiwa Nabi Isa turun ke bumi. Lalu ada angin ya yang harum yang mencabut seluruh orang mukmin di muka bumi. Setelah itu kembali menyembah berhala. Atau dalam hadis lain ini, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhrujud dajjal fi ummati wa yamkuthu 40 la adri 40 yawman aw 40 syahran aw 40 aman. Fa yab'atsullahu Isa ibn Maryam kanahu Urwatu bin Mas'ud fayatluhu fayuhliku. Thumma yamkusun nas 7 sinin laisa baina itsnaini adawah. Thumma yursilullahu rihan baridatan min qibali Syam. Fala baqa ala wajhi al-ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin aw iman. Illa qabadathu hatta law anna ahadakum dakhala fi kabidi jabalin la dakhalathu alayhi hatta takbidahu qala sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala fayabqa shirarun nas fi khiffati at-tayr wa halamis siba' la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran wa yatamathhalu lahum asy-syaitan fayaqul ala tastajibun fayaqulun fama ta'muruna faya'muruhum bi'ibadatil awthan. Hadis riwayat Muslim. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal akan muncul di tengah-tengah umatku, lalu ia akan tinggal bersama mereka selama 40. Aku tidak tahu apakah itu 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Lalu Allah Azza wa Jalla mengutus Isa bin Maryam alaihissalam
ia mencari Dajjal dan membinasakannya. Kemudian habis itu manusia hidup selama 7 tahun. Tidak ada pertikaian antara dua anak manusia. Kemudian Allah menghembuskan angin dingin yang datang dari arah negeri Syam. Tidak ada seorang pun yang di dalam hatinya terdapat sebiji sawi kebaikan atau keimanan, kecuali angin itu pasti akan mengambil nyawanya. Hingga jika di antara mereka ada yang bersembunyi di perut gunung, niscaya angin itu akan mendatanginya hingga mencabut nyawanya. Iya, Abdullah berkata, aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Kemudian tinggallah manusia-manusia yang jahat, yang selalu bersegera dalam melakukan kejahatan. Mereka tidak mengenal kebajikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Kemudian syaitan menampakkan dirinya dan menyeru, maukah kalian menerima ajakanku? Mereka menjawab, apa perintahmu kepada kami? Maka ia menyuruh mereka menyembah berhala-berhala. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Dalam hadis ini penyembahan berhala di Jazirah Arab itu ummatud dakwah itu setelah Nabi Isa wafat. Jadi begitu. Bukan pada waktu akan bangkitnya ajaran Wahabi, itu gak ada itu. Kemudian lagi bukti bahwa Wahabi berbohong. Di kalangan para ulama tidak ada riwayat dalam kitab-kitab sejarah bahwa pada masa pra munculnya Wahabi itu ramai kesyirikan, kekafiran, penyembahan berhala, penyembahan pohon, penyembahan kuburan. Gak ada riwayat-riwayat seperti itu. Itu bohong Wahabi itu. Jadi begitu. Nah, dari sini penting bagi kita mengetahui keutamaan umat Islam. Umat Islam ini umat paling mulia, umat paling baik. Allah senantiasa menjaga keimanan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.